بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, saya melihat orang-orang yang membaca Al-Quran penuh dengan keyakinan bahwa mereka akan terlepas dari segala ketakutan. Sebab Al-Quran ini memberikan keberanian. Misalnya Anda membacakan firman Allah yang berbunyi, "Qul innal amra kullahu biyadillah." Katakanlah bahwa segala persoalan di tangan Allah keputusannya. Atau misalnya Anda membacakan firman Allah yang berbunyi, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana." Katakanlah tidak akan terjadi musibah apapun terhadap kami kecuali jika itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Jadi ayat-ayat seperti ini bukan jumlahnya puluhan, tapi ratusan atau jangan-jangan ribuan. Sekiranya ayat-ayat seperti ini kita bacakan dengan keyakinan kita, akan lenyaplah segala ketakutan. Maka membaca Al-Quran penuh dengan perenungan dan keyakinan adalah sumber dari segala keberanian. Jadi kapanpun Anda takut dengan sebuah situasi, segera baca Al-Quran. Baca Al-Quran, fahami maknanya, kemudian imani dan yakini makna-maknanya. Niscaya akan Anda temukan kekuatan berupa keberanian. Terlebih lagi dalam situasi seperti ini, jamaah sekalian, lebih banyaklah membaca Al-Quran, agar setiap ayat-ayat Al-Quran, terkhusus ayat-ayat yang memberikan motivasi, menghilangkan ketakutan-ketakutan kita. Baiklah, kajian akidah malam hari ini halaman 236. Halaman 236. Penulis berkata, "Wa ahlus sunnati wal jama'ati yakhafuna min 'uqubati kufrin ni'mati wa jahdiha. Walidha tarahum ahrasan nasi syukran wa hamdan lillah wa adwamahum 'alayha fi kulli ni'matin saghiratin kanat aw kabirah." Beliau mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu dibayang-bayangi ketakutan
terhadap azab Allah kalau mereka kufur terhadap nikmat Allah. Inilah ahli sunnah. Mereka melihat nikmat itu sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab terbesar di dalam nikmat adalah menunaikan syukur. Dan ahli sunnah wal jamaah sangat khawatir, sangat takut azab akan datang menghukum mereka kalau sampai mereka tidak mampu menunaikan kewajiban syukur atas nikmat. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya pribadi gitu ya, saya berpikir, mungkinkah seseorang lepas dari keharusan bersyukur 1 detik saja? Jawabannya tidak. 1 detik pun tidak ada kelolosan bagi setiap manusia untuk tidak berzikir, untuk tidak bersyukur. Karena nikmat Allah tidak datang di dalam per jam atau per hari, tetapi nikmat Allah itu ada di setiap detik. Jadi kalau di setiap detik terdapat nikmat Allah yang notabene enggak terhitung, lantas kapan kita berhenti bersyukur? Jadi tidak ada waktu untuk siapapun berhenti bersyukur karena nikmat Allah ada di setiap detik umur kita. Masalahnya tidak semua kita menyadari nikmat itu. Karena sebagian kita hanya menyadari nikmat yang ada hubungannya dengan makan dan minum, yang ada hubungannya dengan syahwat dan hawa nafsu. Kesehatan ini jamaah sekalian, Allah jaga untuk Anda di setiap detik usia. Dan tidak terasa kesehatan yang sangat mahal ini kecuali ketika Allah mengambilnya dengan sakit. Jadi mudah-mudahan apa yang saya katakan ini sebuah evaluasi bagi kita bersama, bahwa sesungguhnya tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak bersyukur. Karena nikmat itu ada di setiap detik usia kita. Penulis berkata, walidha tarahum ahrasan nasi syukran wa hamdan lillah. Maka orang yang paling sungguh-sungguh bersyukur dan memuji Allah adalah ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menghentikan nikmatnya agar hati kita semakin lembut kepada Allah. Karena banyak orang yang berhati keras untuk Allah. Allah mengatakan jangan makan riba, hatinya keras. Kata dia, antar dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salah, jalankan salat, hatinya keras. Kata dia, antar dulu. Maka Allah tidak pernah menghentikan nikmat agar setiap nikmat itu melembutkan hati kita untuk Allah, untuk perintah-perintah Allah dan untuk larangan-larangan Allah. Wa adwamahum 'alaiha fi kulli ni'matin saghiratin kanat aw kabirah. Dan orang yang paling mendawamkan syukur dan puji hanyalah ahli sunnah, bersamaan dengan nikmat yang kecil ataupun yang besar. Dawamus syukur. Dawamus syukur. Orang-orang beriman itu bersyukur terus menerus, enggak pernah berhenti. Sekali lagi saya katakan, coba sebutkan 1 detik saja dalam usia Anda tanpa nikmat. Jawabannya tidak ada. Kalau begitu di setiap detik usia Anda mestinya ada syukur. Dan Anda tahu hukuman yang sangat luar biasa apabila Anda lalai bersyukur. Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila ternyata kalian kufur terhadap nikmat, kalian tidak bersyukur atas nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih.
Sangat pedih azab Allah. Ini bukan ancaman kosong. Ini kenyataan. Semua orang yang lemah bersyukur akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu beratnya syukur, maka Nabi kita mengajarkan kita doa syukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar selalu bersyukur, selalu bersyukur. Jadi banyak di antara kita yang meminta dunia kepada Allah. Padahal Anda minta, tak Anda minta, Allah akan memberikan dunia itu. Mestinya kita lebih banyak meminta ibadah kepada Allah. Antara lain, mintalah syukur kepada Allah. Ya Allah, berikan aku syukur. Ya Allah, berikan aku hati yang selalu memujimu di setiap nikmat-nikmat-Mu. Sebab kalau kita tidak minta syukur, nanti Allah tidak memberi syukur itu. Lantas dari mana kita dapatkan syukur? Anda tidak mendapatkan syukur kecuali dari Allah. Nah, kalau Anda tidak memintanya, bagaimana syukur itu ada dalam diri Anda? Maka sungguh-sungguhlah minta syukur kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengajari kita juga doa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku ilham agar selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Perhatikan dalam ayat ini, auzi'ni, berikan aku ilham. Berikan aku ilham untuk selalu bersyukur. Karena yang menutup pintu syukur bagi seseorang adalah lalai. Terlalu manis nikmat, lalai dengan manisnya nikmat, akhirnya lupa bersyukur. Dan tidak ada yang membangunkan lalai dan lupa kita kecuali ilham. Makanya kita minta ilham supaya tidak pernah lalai. Auzi'ni, berikan aku ilham. Ilham apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan aku ilham agar senantiasa bersyukur di setiap nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru ila man huwa asfalu minkum. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi. Dengan cara seperti itulah kalian tidak pernah mengecilkan nikmat. Anda enggak akan mengecilkan nikmat bisa berjalan kalau Anda melihat orang yang stroke. Tapi kalau Anda selalu melihat orang yang naik mobil mewah, Anda enggak akan merasakan kemampuan belajar berjalan itu sebuah nikmat. Jadi hidup Anda lautan nikmat yang sangat luar biasa, namun tidak terasa karena Anda selalu melihat ke atas. Orang-orang yang selalu melihat ke atas, merekalah yang selalu memenuhi dunia dengan keluhan-keluhan. Bertemu dengan 100 orang, 100 kali mengeluh. Bertemu dengan 1000 orang, 1000 kali mengeluh. Sebetulnya kalau dia mau sadar, keluhan Anda karena Anda terlalu sering melihat ke atas. Kalau kita mencoba membiasakan lihat ke bawah, ternyata enggak ada yang perlu kita keluhkan. Enggak perlu kita keluhkan gaji yang tak seberapa. Kalau melihat ke bawah ternyata banyak orang yang enggak punya gaji. Enggak perlu kita keluhkan keadaan kita yang sakit. Karena kalau kita melihat ke bawah ternyata orang sakitnya jauh lebih parah dari kita. Maka orang yang paling menikmati hidup mereka yang selalu memandang ke bawah. Orang yang selalu ridha dan puas terhadap Allah di atas pemberian-pemberian Allah adalah orang-orang yang selalu melihat ke bawah.
Siapa mereka? Mereka adalah ahli sunnah. Berikutnya penulis berkata, wa ahlus sunnati wal jama'ati yatahallawna bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu menghias diri dengan akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah perhiasan orang-orang yang mulia. Jemaah sekalian, kalau ada seseorang yang kita namakan ganteng, ini orang ganteng betul, coba lihat hidungnya, lihat matanya, semuanya selaras. Betapapun seseorang ganteng, tapi itu relatif. Bagi saya yang gak seberapa, saya katakan ganteng. Anda mengatakan ganteng. Mungkin 10 orang mengatakan ganteng. Tetapi orang ke-11, 12, 13 mengatakan enggak, itu biasa aja. Jadi kalau cantik dan indah itu adalah fisik, maka cantik dan indah itu adalah relatif. Tapi kalau cantik dan indah itu adalah akhlak, maka cantik dan indah itu adalah mutlak. Contoh misalnya, jujur. Apakah ada orang yang mengatakan jujur itu tidak indah? Semua manusia dari timur ke barat, orang-orang beriman bahkan orang-orang kafir, semuanya mengatakan jujur itu indah. Amanah misalnya, apakah ada orang yang mengatakan amanah itu buruk? Semua orang mengatakan amanah itu indah. Maka orang-orang yang menghias diri dengan akhlak yang mulia, berarti mereka menghias diri dengan keindahan yang mutlak. Adapun orang-orang yang menghias diri dengan pakaian, mereka menghias diri dengan keindahan yang relatif. Boleh jadi warna hijau muda, menurut Anda setelah Anda berdiri 15 menit di depan kaca, oh ternyata saya ganteng dengan baju ini. Tapi baru saja tiga langkah dari rumah orang udah bilang baju kamu norak betul. Sudah jemaah sekalian, tidak usah membangun keindahan yang ujung-ujungnya hanya relatif. Usahakan untuk membangun keindahan diri dengan keindahan yang mutlak, keindahan yang absolut. Dan keindahan absolut itu cuma satu, yaitu akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling indah akhlaknya. Ini hanya hadis, pegang baik-baik. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan tanda seorang mukmin yang paling sempurna imannya. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan totalitas agama ini adalah akhlak. Maka orang yang mengalahkanmu di dalam akhlak berarti dia telah mengalahkanmu dalam beragama. Karena totalitas agama ini adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada tetangga, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak, kepada abang, kepada adik, kepada rekan-rekan. Agama ini secara keseluruhan adalah akhlak. Maka orang yang mengalahkan Anda dalam akhlak berarti dia telah mengalahkan Anda dalam beragama. Jemaah sekalian yang saya hormati, perlu kita menghias diri dengan penampilan-penampilan sesuai sunnah. Bukan sekedar perlu, tapi satu keharusan bahwa kita menampilkan sunnah di setiap penampilan kita, cara berpakaian, cara berpenampilan sesuai dengan sunnah. Namun sesuatu yang tak boleh kita abaikan bahwa kita harus lebih menampilkan akhlak yang mulia. Kenyataannya jamaah sekalian, keindahan Islam ini sering tertutupi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Keindahan sunnah
selalu terhalangi disebabkan karena akhlak-akhlak yang buruk. Jadi Nabi bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling indah akhlaknya. Dan jangan pula Anda melihat akhlak itu sesuatu yang lahiriah saja. Lembut dalam berbicara, ramah dalam bersikap, itu betul-betul akhlak. Tapi akhlak yang lebih penting adalah akhlak di dalam hati. Bagaimana Anda harus jujur dalam hati Anda, nggak boleh munafik. Bagaimana Anda harus membersihkan hati dari dengki, membersihkan hati dari sombong kepada orang lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, dosa-dosa dalam hati lebih berbahaya daripada dosa-dosa perbuatan. Zina, membunuh, makan riba, ini semuanya dosa-dosa perbuatan. Tetapi dosa yang terdapat dalam hati Anda jauh lebih berbahaya. Dosa Nabi Adam itu dosa perbuatan, makan buah terlarang. Tapi dosa iblis itu adalah dosa hati, yaitu kesombongan. Karena kesombongan itulah pada akhirnya dia tidak mau sujud. Keengganan iblis untuk sujud hanya dampak dari sombong. Jadi dosa Adam adalah dosa perbuatan dan dosa iblis adalah dosa hati. Maka dosa hati lebih berbahaya daripada dosa-dosa perbuatan. Anda lihat orang-orang kafir, mereka pun menjauhi zina, mereka pun menjauhi pembunuhan, mereka pun menjauhi judi. Agar Anda tahu bahwa dosa-dosa perbuatan itu dosa-dosa yang nyaris ditinggalkan oleh semua orang terlepas mukmin atau kafir. Tetapi dosa-dosa yang berada dalam hati ini tidak dihindari kecuali oleh orang yang benar-benar beriman. Maka mudah-mudahan ini renungan bagi kita bersama, hati-hati dengan dosa hati, karena itu lebih buruk daripada dosa perbuatan. Ambil contoh misalnya, kata Imam Ibnu Qayyim, seperti sombong, seperti misalnya ujub, seperti misalnya riya, seperti misalnya benci, bermusuhan, dendam, dengki. Ini semuanya adalah dosa-dosa hati yang bukan dosa kecil. Apa ada yang bilang dengki itu dosa kecil? Apa ada yang bilang dendam itu dosa kecil? Ini semuanya adalah dosa besar, jamaah sekalian. Jadi jangan sampai Anda melihat dosa hati itu dosa yang lebih kecil dari perbuatan. Tapi sebaliknya, dosa-dosa hati lebih berbahaya daripada dosa-dosa perbuatan. Dosa perbuatan tidak serta-merta hatinya berdosa. Tapi dosa hati sudah pasti perbuatannya pun menjadi dosa. Jadi kembali kepada akhlak tadi, akhlak dalam perbuatan itu sangat penting. Tapi lebih penting dari itu adalah akhlak di dalam hati Anda. Akhlak dalam hati Anda dalam bentuk jujur, dalam bentuk tulus, dalam bentuk tidak dengki, dalam bentuk tawadhu. Ini semua adalah akhlak-akhlak hati. Dan apabila akhlak-akhlak perbuatan itu tidak muncul, disebabkan karena akhlak hatinya pun rusak. Sebab kalau akhlak hati itu terbangun dengan baik, akan Anda lihat dia muncul dalam akhlak-akhlak perbuatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling kucintai di tengah-tengah kalian, sekaligus yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Siapa dia? Siapa dia yang memiliki dua kemuliaan ini? Kemuliaan pertama, dia orang yang paling dicintai oleh Nabi. Yang kedua, dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Siapa dia?
ahsanukum akhlaqa. Yaitu orang yang paling bagus, paling indah akhlaknya di tengah-tengah kalian. Itu orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita kemudian berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi induk-induk dari akhlak. Jadi ada pembicaraan seperti ini di kalangan ulama, induk akhlak. Dinamakan induk akhlak karena apabila Anda memilikinya, niscaya Anda akan memiliki akhlak-akhlak yang lain. Jadi sekali lagi, kalau Anda memiliki induk-induk akhlak, misalkan induknya ada 4, berarti Anda akan memiliki puluhan atau ratusan akhlak-akhlak yang lain. Pertanyaannya, apakah yang menjadi induk-induk dari akhlak tersebut? Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan induk-induk akhlak itu sebagai berikut. Yang pertama, kafful adza, jangan nyakitin orang. Jangan menyakiti orang dengan ucapan, jangan menyakiti orang dengan perbuatan. Saya tambahkan yang ketiga, jangan menyakiti orang dengan tulisan. Beberapa waktu lalu ada yang meninggal, ya, lalu muncullah sumpah serapah yang luar biasa di media sosial. Sumpah serapah Anda kenapa tidak disampaikan kepada yang bersangkutan sewaktu hidup? Dulu dia masih hidup, kenapa tidak berani sumpah serapah? Setelah dia meninggal dunia, Anda tumpahkan sumpah serapah di media sosial. Yang Anda lakukan bahwa Anda sedang menyakiti keluarga yang sedang hidup. Istrinya hidup, anak-anaknya hidup, keluarganya hidup. Itulah orang yang sedang Anda sakiti dengan sumpah serapah itu. Sekiranya Anda orang yang pintar, Anda orang cerdas, sumpah serapah itu secara gentleman akan Anda sampaikan kepada yang bersangkutan sewaktu hidup. Jadi induk akhlak nomor 1 adalah kafful adza, jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti siapapun. Subhanallah. Sadarkah Anda jamaah sekalian, ketika Anda menyakiti seseorang, kemudian ia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengadukan Anda kepada manusia yang, kalau dia mengadu kepada manusia Anda akan lolos. Tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu apa yang akan terjadi? Ini induk akhlak yang pertama, jangan menyakiti siapapun. Agama ini agama yang paling mulia. Sehingga di antara bentuk menyakiti dalam agama adalah wailul likulli humazatil lumazah. Sekedar isyarat mata itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Jadi tidak perlu Anda harus memukul baru dinamakan menyakiti. Tidak perlu Anda harus sumpah serapah dengan kata-kata yang tajam supaya dinamakan menyakiti. Dalam agama kita, sekedar isyarat pun bisa jadi telah menyakiti orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang humazatil lumazah. Orang yang mencela baik dengan langsung ataupun dengan isyarat. Dengan isyarat, misalnya kawan lewat, lalu Anda katakan, Anda nggak bicara. Anda berikan satu isyarat yang sangat menghina. Bahkan la haula wala quwata illa billah, Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, sesuatu yang tak mungkin disembunyikan seseorang adalah pandangan mata. Hati-hati itu. Begitu seseorang lewat, kalau Anda nggak suka, pandangan mata Anda nggak mungkin menyembunyikan hati Anda. Orang lewat begini, setidaknya Anda nggak mau lihat, pura-pura baca Al-Quran. Coba lihat Anda berdusta kepada Allah. Subhanallah.
Kawan Anda lewat, kebetulan ini rival Anda, ini lawan Anda. Anda sedang membaca Al-Quran, begitu dia lewat, Anda pura-pura lanjutin baca Quran. Dalam pandangan Allah, Anda model seorang manusia model apa? Baca Quran Anda itu masih berpahala nggak sih? Ketika itu justru pelarian Anda agar tidak bertegur sapa. Jadi Anda sengaja baca Quran tapi untuk tidak tegur sapa dengan teman. Ya salam la haula wala quwata illa. Kenapa kita nggak jujur kepada Allah? Inilah ibadah-ibadah dusta itu. Inilah ibadah-ibadah dusta. Sengaja ngaji sebenarnya supaya nggak ngobrol, supaya nggak tegur sapa dengan teman. Kamu ada? Kirain nggak ada tadi. Kirain nggak ada. Kirain nggak ada, bagaimana tadi yang terlihat dia datang? Kirain nggak ada. Sengaja membuat kata-kata seolah-olah Anda nggak salah. Iya, Anda bisa menipu saya, tapi Allah tahu kalau dari tadi Anda sesungguhnya lihat. Habis kirain, kata-kata seperti ini biasanya dusta, hati-hati. Habis kirain kamu nggak datang. Baik jemaah sekalian, hati-hati dengan akhlak ini. Maka induk akhlak pertama, kata Imam Hasan al-Basri, jangan menyakiti seorang dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan dengan sekedar dengan isyarat sekalipun jangan. Yang kedua, induk akhlak yang kedua, badlun nada, bantu orang yang perlu dibantu. Ya, bantu orang yang bisa dibantu. Dan bantuan sesuai dengan orang. Kalau saya guru ngaji, bantulah orang yang belum bisa ngaji. Kalau Anda pejabat, bantulah orang yang perlu diringankan bebannya. Nomor 2, bantu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bercerita tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, aku belum pernah menemukan seseorang yang sangat sungguh-sungguh membantu orang lain lebih dari Syekhul Islam. Sekali waktu aku pertama bertanya, wahai guru, wahai imam, kenapa engkau sangat sungguh-sungguh membantu orang lain? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, karena Allah tidak akan membantu aku di dalam kesulitanku kecuali jika aku membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Akan datang kesulitan di mana Allah tidak membantu Anda disebabkan karena ada orang yang sulit dan Anda tidak membantu padahal Anda mampu. Hati-hati. Maka induk akhlak yang kedua adalah badlun nada, membantu. Lalu yang ketiga, induk akhlak yang ketiga adalah talaqatul wajah. Talaqatul wajah artinya selalu tersenyum. Oh, ini yang ketiga, ini juga berat. Saya beberapa waktu lalu mendengarkan ceramah dari seorang syekh. Beliau mengatakan faktanya orang yang selalu tersenyum biasanya lebih minus penyakit daripada orang yang susah senyum. Sakitnya orang yang selalu senyum itu sakitnya nggak banyak-banyak. Tapi orang yang susah senyum itu penyakitnya banyak sekali. Saya kira ini sesuatu yang agak lucu, tapi memang itu fakta jemaah sekali. Maka kalau Anda tipe orang yang jantungan, cuma lebih banyak senyum. Jadi Imam Hasan Basri mengatakan inilah 3 induk akhlak yang mulia. Kalau Anda memiliki 3 akhlak ini, berarti Anda akan memiliki turunan-turunannya. Turunan-turunannya sangat banyak. Cukup Anda miliki 3 akhlak ini, ribuan turunannya akan Anda miliki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan justru induk akhlak yang mulia itu terdapat dalam firman Allah, wa'mur bil 'urfi.
khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini 3. Khudhil afwa. Jangan pernah berhenti memaafkan orang. Jangan pernah berhenti memaafkan orang lain. Dan saya katakan itu sangat berat. Memaafkan orang lain itu sangat berat. Semalam saya lewat di jalan alternatif pulang ngaji. Tiba-tiba di depan saya ada lubang. Otomatis saya harus belok. Begitu saya belok ternyata ada yang mau kena. Sumpah serapah terhadap saya. Oh, saya lihat juga. Oh, ini orang kalau saya berhentikan mungkin dia nggak menang kali dengan saya. Tapi saya guru ngaji. Nanti lagi saya pukulin ada orang yang lewat. Udah saya ngebut aja udah. Saya ngebut aja. Takut kalau dipelan-pelanin ketemu lagi. Intinya memaafkan orang itu susah. Makanya jemaah sekalian, Anda jangan memaafkan orang dengan hati. Hati Anda terluka, bukan? Jangan memaafkan orang dengan perasaan Anda, karena perasaan Anda lemah. Maafkan orang lain dengan iman. Nah, itu baru bisa. Kalau Anda nggak menggunakan iman, Anda nggak bisa memaafkan siapapun. Ini benar Pak Muhammad? Betul itu? Iya, kita azan dulu sebentar. Jadi kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, induk akhlak yang mulia itu terdapat pada ayat 199 surat Al-A'raf. Yang pertama, khudhil afwa. Maafkan orang lain. Wa'mur bil 'urfi. Selalulah memerintahkan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, teruslah menyampaikan perintah-perintah kebaikan. Jangan berhenti menyebarkan nasihat. Yang paling dibutuhkan orang dari Anda adalah nasihat-nasihat Anda. Maka induk akhlak yang kedua kata beliau adalah jangan berhenti menyebarkan nasihat. Dimanapun, kapanpun, perintahkan kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa saat lagi meninggal dunia. Beliau dikunjungi seseorang yang memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Beliau terluka parah, sakit yang menjadi gerbang kematian bagi beliau. Ternyata melihat orang yang datang menjenguk, salah satunya adalah memiliki pakaian yang terlalu panjang. Beliau masih sempat untuk menyampaikan amar ma'ruf. Beliau mengatakan, irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbik. Riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, tinggikan bajumu supaya enggak gampang kotor. Supaya bajumu lebih bersih. Kemudian induk akhlak yang ketiga, nomor 3. Ayat 99 surat Al-A'raf. Yang ketiga adalah wa'arid 'anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh. Ini nomor 3 ini juga berat banget. Abaikan orang bodoh. Siapa orang bodoh? Bodoh dalam agama kita konotasinya bukan akademis, tapi konotasinya adalah dosa. Setiap orang yang berdosa bodoh. Allah berfirman, a'rid 'anil jahilin. Abaikan orang-orang bodoh. Artinya jangan pikirin mereka. Misalnya seseorang ngata-ngatain Anda gitu ya, caci maki Anda. Oh, ini tetangga sebelah ini enggak beres juga nih. Agama mengatakan a'rid, abaikan, jangan dipikirkan. Ternyata memikirkan keburukan orang-orang buruk terhadap diri kita bukanlah akhlak. Tapi bahwa Anda memikirkan keburukan orang buruk terhadap orang lain, itu bagian dari nahi mungkar. Adapun terhadap diri Anda, agama mengatakan a'rid 'anil jahil. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan fikirkan mereka. Jangan membebani pikiran dengan kebodohan-kebodohan orang bodoh.
Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, 3 perintah dalam ayat 199 surat Al-A'raf inilah induk akhlak. Sebagian ulama mengatakan justru induk akhlak itu satu. Apa itu? Tahammulul adza. Yang dimaksud dengan tahammulul adza adalah sabar atas segala yang menyakitkan. Bersabar atas segala yang menyakitkan. Anda disakiti dengan ucapan, Anda disakiti dengan tuduh-tuduhan, sabar. Sabar Anda terhadap hal-hal yang menyakitkan dari manusia, itulah induk akhlak yang mulia. Jadi kalau Anda terpancing dengan orang-orang yang menyakitkan, Anda sudah kehilangan salah satu induk akhlak. Jadi jangan terpancing, sabar. Anda lihat Nabi kita SAW ditagih oleh orang-orang Yahudi, oleh salah seorang Yahudi. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, kalian Bani Hashim gak ada yang jujur bayar hutang. Sambil ditenteng kerah baju Nabi SAW. Cara nagihnya kasar, ucapannya pun kasar, dan yang lebih buruk lagi, generalisir. Kalian Bani Hashim, berarti bukan cuma Nabi aja. Intinya, kalian Bani Hashim, nenek moyang kalian sampai kepada kalian cucu-cucu, gak ada yang jujur bayar hutang. Tapi Nabi kita SAW tahammulul adha. Beliau sabar dengan hal yang menyakitkan. Sebagian ulama kita mengatakan sabar terhadap hal yang menyakitkan lebih mulia daripada tidak menyakiti. Tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan salah satu dari akhlak yang mulia jangan menyakiti. Lalu ulama kita yang lain menjawab, sabar disakiti lebih agung daripada tidak menyakiti. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan justru di antara akhlak yang mulia pula adalah taghaful. Artinya mengabaikan kesalahan orang agar tidak jadi masalah. Sebagai penutup di sini kita ambil hadis terakhir. Nabi bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, tidak ada kebaikan paling berat dalam timbangan amal lebih daripada akhlak yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, timbangan akhlak yang mulia lebih berat daripada saum dan salat. Sebab itu seseorang dikasih tahu, ya Rasulullah, ini orang sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya juga luar biasa, tapi sangat buruk kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, finnar. Oh, itu manusia neraka itu. Nabi tidak menghitung sholat malamnya yang luar biasa. Nabi pun tidak menghitung puasa sunnahnya yang luar biasa. Nabi mengatakan finnar. Di mana sholat malam? Di mana puasa sunnah? Percuma kalau tidak punya akhlak. Maka di sini Nabi menegaskan bahwa tidak ada kebaikan yang paling berat dalam timbangan amal lebih dari akhlak yang mulia. Bahkan Nabi menutup hadisnya, akhlak yang mulia itu bahkan mengalahkan puasa dan mengalahkan salat. Puasa dan salat apa yang dimaksudkan? Yang betul adalah puasa sunnah dan salat sunnah. Dari mana kita tahu jawabannya? Hadis yang tadi saya katakan. Ya Rasulullah, simpulan ini salat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, tapi terhadap tetangga selalu mengganggu. Kata Nabi, huwa finnah, dia di neraka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jadi itulah keagungan akhlak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada waktu 3 menit, misalnya ada yang bertanya, dipersilakan.